Sunnah, kita ulang-ulang selalu, secara bahasa artinya adalah banyak kebiasaan sebuah kaum, itu sunnah yang diikuti. Jalan atau cara turun-temurun yang diikuti, itu sunnah tuh, makna-maknanya sekitar itu. Ajaran turun-temurun, kebiasaan turun-temurun, itu sunnah. Oke? Kebiasaan yang dari zaman dulu nggak berubah-berubah, tuh, itu sunnah. Makna kata sunnah. Sunnah maknanya, konotasinya, oke, bisa negatif, bisa positif. Dari situ firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sanana atau sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in, gitu kan? Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selengan demi selengan, ya ini sedikit demi sedikit, hadzwan na'al bin na'al, selangkah demi selangkah. Tuh, ya ini kaum tersebut yang lagi dibicarakan Rasulullah SAW adalah kaum yang Yahudi dan Nasrani maksudnya kan. Hatta law dakhalu juhra dhub, sehingga kalaupun mereka punya kebiasaan masuk ke lubang biawak, la dakhaltumu, niscaya kalian akan ikut-ikutan kebiasaan mereka. Tuh sunnah mereka. Hatta law kan minhum man ata ummahu alaniyah, tuh la sa'altumu, bahkan apabila ada di antara mereka, di antara Yahudi dan Nasrani, ada yang mensetubuhi ibunya terang-terangan, tuh niscaya di antara kalian akan ada yang ngikutin. Kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kaum sebelum kalian. Tuh. Maka sunnah maknanya, konotasinya secara bahasa bisa negatif, bisa positif konotasinya. Sunnah secara bahasa adalah lawan kata bid'ah. Juga secara bahasa, ya, sunnah adalah perkara yang dari dulu ada ajarannya, adapun bid'ah adalah perkara yang sifatnya baru. Tuh. Seperti sunnah secara bahasa, awas, Anda bilang secara bahasa. Bid'ah pun maknanya, konotasinya bisa baik, bisa baik, bisa buruk. Apakah semua perkara yang baru itu pasti buruk? Enggak, iya kan? Enggak, kemajuan zaman dan lain-lain, hal yang baik. Secara bahasa konotasinya mah sebagaimana sunnah, bisa baik, bisa buruk. Begitupun bid'ah, bisa baik, bisa buruk. Ya, secara bahasa. Adapun makna sunnah secara istilah, ketika disebutkan di dalam istilah syariat kita, disebut terminologi ini, sunnah, gitu. Nah, penggunaannya bisa beberapa hal, sama tadi ketika kayak usul. Maknanya bisa dimaknai, diarahkan kepada beberapa hal. Sunnah bisa dimaksudkan ketika disebut sunnah adalah amalan-amalan yang tidak wajib. Yang ini salah satu hukum di antara hukum fikih yang 5. Di antara hukum fikih yang 5, wajib, sunnah, ada sunnah kan? Netral, mubah, makruh, haram. Sunnah adalah amalan-amalan yang apabila dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Penggunaannya salah satunya, ya. Dari situ kita kenal amalan-amalan sunnah seperti apa? Qobliyah, ba'diyah, ya? Puasa Senin Kemis, ya. Itu sunnah. Dalam artian di sisi fikih tidak wajib. Ya. Mana kata sunnah nih? Penggunaannya. Secara istilah juga penggunaan sunnah bisa artinya semua ajaran yang memang datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang beneran ajaran tersebut datangnya jelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oke? Maka hal tersebut sunnah. Di dalam hal ini sunnah terbagi menjadi 3, qauliyah, fi'liyah, takririah. Qauliyah adalah perkataan-perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh para sahabat, kemudian diriwayatkan ke generasi-generasi selanjutnya, dikumpulkan oleh para ulama, dituliskan di dalam buku-buku mereka yang dikenal dengan nama buku hadis. Sunnah. Ya. Iya kan?
atau fi'liyah, hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh dong, jadi patokan, ya kan? Dan kemudian ditangkap oleh para sahabat, hal tersebut diriwayatkan di dalam riwayat-riwayat yang ada, jadi di buku hadis. Atau takririyah. Takririyah adalah sikap-sikap yang Rasul ambil Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap yang Rasul ambil maksudnya terjadi sesuatu, misal, oke? Kalau Rasul diem, berarti boleh, karena haram Rasul diam dari kemungkaran, haram. Kalau Rasul diemin, berarti mubah. Kalau Rasul larang, berarti terlarang. Nanti kalau larangannya keras jadi makruh, kalau larangannya kenceng jadi haram, begitu. Tapi kalau Rasul puji atau Rasul perintahkan bahkan, maka berarti larangan amalan tersebut dianjurkan. Kalau perintahnya kenceng jadi wajib. Kalau rada santai jadi Nah, nanti bagaimana ini memalingkan perkara perintah jadinya sunnah gimana caranya? Ini pembahasan yang nanti di usul. Itu cuma sekilas. Ya, itu takrir. Sikap yang Rasul ambil, terjadi sesuatu dan Rasul memujinya, oh berarti hal tersebut mulia. Gitu. Ya, itu Nah, masalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sami'allahu liman hamidah, terus di belakangnya dia bilang rabbana walakal hamd hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Setelah itu Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Siapa yang bilang tadi? Ada yang ngaku aneh ya Rasulullah. Rasul berkata sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'an wa 30 malak yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Aku melihat 30-an malaikat tuh turun berebutan nulis pahala duluan. Siapa yang nulis nih? Luar biasa kan? Nah, ini sikap Rasul. Berarti amalan tersebut, membaca bacaan itu setelah bangkit dari ruku, itu dianjurkan, disunnahkan. Gitu ya. Bacaan itu. Kenapa? Masih di dalam proses pembentukan dan penyempurnaan syari. Adapun setelah Rasul meninggal sallallahu alaihi wasallam, seseorang berkata, "No, buktinya tuh dia enggak diajarin Rasul bacaan itu, dia membaca itu." Itu khusus. Menurut sahabat tidak diajarkan kan berarti untuk membaca bacaan tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia membacanya dan Rasul memujinya. Maka kita jawab, "Iyalah, Rasul masih hidup, Bro." Adapun amalan-amalan yang kau lakukan sekarang, siapa yang membenarkannya? Gitu. Iyalah Rasul masuk hidup. Dan kemudian ayat yang menegaskan bahwa agama telah sempurna pun belum turun. Tapi ketika Rasul mendekat ajalnya dan kemudian turun ketegasan bahwa agama telah sempurna, maka nggak boleh lagi ada tambahan amalan yang tidak diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil itu jadi syubhat, itu ditunggangi. Ya. Itu mana kata sunnah. Nah, sunnah dalam hal ini adalah wahyu, sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Ini sunnah yang kedua nih adalah wahyu, totally. Wahyu yakni maksum, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Al-Quran adalah wahyu. Semua ajaran Rasul itu wahyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu yang kita yakini ahlu sunnah, wahyan, ada dua jenis wahyu. Ada wahyu kitab dan wahyu sunnah. Dua-duanya gak bisa dipisahkan. Oke? Sunnah dalam hal ini adalah penjelas atau pentafsir bagi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala maksudkan di dalam Al-Quran. Tuh, yang mengarahkan makna Al-Quran itu apa? Keterangan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah. Yang keterangan-keterangan sunnah-sunnah tersebut terekam di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan. Gitu. Contoh, Allah perintahkan, oke? Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Nah, berarti wajib salat. Tapi Allah enggak perintahkan detail teknis salat gimana? Lihat di sunnah. Tuh, lihat di ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengajarkan yang sallu kama raaitumuni. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Tuh, lihat detail perkara tuh. Nah, ini sunnah. Oke? Mentafsirkan apa-apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, maka cara paling tepat untuk mentafsirkan dan memahami kitabullah adalah dengan apa? Keterangan-keterangan yang datang dari yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dulu. Ini yang dibilang tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah mentafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis. Gitu. Ya. Dan sunnah memiliki kemerdekaan dalam menentukan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Al-Quran hanya menyebutkan globalnya, taati Allah dan taati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selalu diiringi perintah taati Allah dengan taati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Maknanya tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah kecuali dengan cara mengikuti teknis yang diajarkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tuh.
Itu fenomena kenapa kok taati Allah selalu diiringi dengan taati Rasul di dalam Al-Qur'an. Nah, maknanya apa? Tidaklah kaci bentuk ketaatan apapun kepada Allah tidaklah sah kecuali dengan cara mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya kalaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quran tapi jelas keterangannya bahwa Rasul menyebutkannya, taati. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan hal ini banyak. Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah, aku diturunkan padaku Alkitab, yakni Al-Qur'an, wa mithlahu ma'ah, dan hal yang serupa dengan kitab. No, berarti ada berapa hal yang diturunkan kepada Rasul? 2 hal, nggak 1 hal. Ala yushiku rajulun syab'an ala arikatihi yaqul, hampir datang, ketahuilah, hampir datang suatu masa seseorang sambil kekenyangan dia selonjoran di sofanya sambil berkata, alaikum bihadzal Qur'an, ente orang pegang Quran ini aja. Fama wajadtum fihi min halalin fa'ahilluhu wa ma wajadtum fihi min haramin faharrimuh. Hal-hal yang kalian temukan halal di dalam Al-Qur'an, halalin. Hal-hal yang disebutkan haram di dalam Al-Qur'an, haramin. Jadi enggak penting lah hadis, sunnah enggak penting. Quran aja. Rasul menggambarkan tentang kesesatan yang akan terjadi. Rasul langsung berkata, ala ketahuilah. Rasul menyebutkan beberapa contoh kasus di mana Rasul mengharamkan dan tidak disebutkan keharamannya oleh Allah. La yahillu lakumul himarul ahri wa lakulli dzi nabin min asba. Tidak halal atas kalian daging keledai. No. Daging keledai. Dan juga tidak halal bagi kalian setiap hewan buas yang bertaring. Tuh, lihat maknanya apa? Ini bukti-bukti perkara-perkara yang aku haramkan dan tidak ada keterangan haramnya di dalam Al-Qur'an. Ala innama harramallahu mithla ma harrama rasulullah. Rasul menyebutkan beberapa kasus dan Rasul menyebutkan kesimpulannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya apa-apa yang diharamkan Allah adalah sebagaimana yang diharamkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu wahyu, udah gak boleh dipisahin. Maka ciri mutlak, salah satu ciri mutlak kesesatan sebuah kaum adalah ketika mereka menyeru kepada Quran dan berpaling dari sunnah. Nah udah mutlak sesat. Salah satu ciri mutlaknya di situ. Okay? Menyeru kepada Quran dan berpaling dari sunnah. Tidak memberikan perhatian sebesar mereka perhatikan Al-Quran. Ketahuan. Dikarenakan Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Al-Qur'anu hammalun dzu wujuh. Al-Quran adalah sesuatu yang membawa banyak wajah. Yakni multi. Seseorang bisa saja mengambil ayat apapun yang dia mau, kemudian dia tunggangi, dia tafsirkan, dia takwilkan sesuai hawa nafsu. Bisa aja. Kenapa? Maknanya masih multi tafsir secara redaksinya. Lalu kita sampai kepada pertanyaan yang paling inti, yaitu apa? Ya, lalu cara siapa yang paling tepat di dalam memahami Al-Qur'an? Tentunya, ya kan? Cara memahami manusia yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala dan paling mengenal hukumnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syuf, perhatikan Allah berfirman, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas." Ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad az-dzikra, oke? Agar kau jelaskan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Agar kau jelaskan kepada manusia, tuh, litubayyina linnas, bayan, penjelasan artinya. Apa-apa yang diturunkan kepada mereka, apa yang diturunkan kepada manusia, yakni Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dan ada penjelasan terhadap Al-Qur'an. Nah, penjelasan ini adalah apa yang datang dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situ Allah bilang, litubayyina linnas, agar kau jelaskan kepada manusia. Tuh, jadi satu penjelasannya ada, penjelasan apa? Manuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada manusia. Nah, Al-Qur'an, ada Al-Qur'an, ada penjelasannya. Penjelasannya ini apa? Ini yang datang keterangannya dari Rasul, sunnah. Nanti kalau pembahasan usul fikih kan panjang. Maksudnya apa-apa yang mutlak di Quran, muqayyad sunnah, mujmal mubayyan, gitu kan? Am, umum, khusus dan lain-lain, pembahasan panjang. Sekilas demikianlah. Nah, kita menisbahkan diri kita ahlu sunnah itu kepada sunnah yang makna kedua ini. Bukan sunnah makna pertama. Jadi ahlu sunnah bukan kaum yang udah kita ahlu sunnah, jadi kita puasa Senin Kamis saja, Ramadan nggak usah, kan kita sunnah doang, bukan wajib katanya. Itu namanya bahlul. Kita kan ahlu sunnah, iya. Kok beli abadiah aja, lohornya nggak usah. Lohor makan wajib. Itu namanya sonflak pakai fa. Awas, sunnahnya ini yang kedua. Kenapa? Khusus. Ini kenapa sih ini pada ribut jenggot? Kan jenggot sunnah. Tuh, dikira kan jenggot cuman sunnah tuh. Dikira sunnahnya jenggot adalah sunnah yang pertama, yang apabila dilakukan dapat
enggak juga nggak apa-apa. Tuh, dikira sunnahnya. Padahal jenggot sunnah nggak? Sunnah, tapi dalam artian yang kedua. Yang kedua dalam artian ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun hukumnya secara fikih wajib, ijma itu. Ya, nanti kalaupun ada perbedaan pendapat di detail teknisnya, di furu'nya, ya. Tentang size, ukuran, seukuran apa boleh dipotong atau maksimal segimana, minimal segimana, itu baru masuk ke furu'nya. Adapun memeliharanya secara umum, menjaganya, melestarikannya, maka wajib. Ini mana sunnah yang kedua. Jadi kita ahlu sunnah kemana? Tuh, kalau dikata ahlu sunnah yang kedua nih, oke? Semua yang datang dari Rasulullah. Kalau dibilang ahlu sunnah maka mencakup maknanya ahlul kitab juga, ahlul Quran juga. Kalau ahlus sunnah, awas. Tapi kalau dikata ahlul kitab, belum tentu. Aduh, dapat. Karena sunnah salah satu makna yang tercakup di dalam makna apa-apa yang diajarkan Rasul adalah termasuk Al-Quran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk sunnah dalam artian itu. Ya, kenapa sih kita fokus kepada sunnahnya? Kenapa nggak wajibnya? Terarahkanlah maknanya. Karena sunnah maksudnya ke sini, bukan ke situ. Kenapa kita terfokus kepada sunnahnya? Kenapa nggak Al-Qurannya? Karena kalau sunnah pasti mencakup Al-Quran. Nah, tapi kalau ahlul Quran berpalinglah mereka dari ahlul kitab. Berpaling dari sunnah. Dapat? Ya, mana sunnah? Nah, yang kedua. Sunnah kedua, secara istilah, nih, sunnah yang kedua. Kalau sunnah secara bahasa tadi, oke? Konotasinya bisa baik, bisa buruk, oke? Tapi kalau sunnah secara istilah istilah agama ini, terminologi sunnah yang dimaksudkan di dalam agama ini, maka konotasinya pasti semuanya baik dan positif. Karena apa? Karena wahyu. Tuh, gitu. Kalau secara bahasa baru bisa baik, bisa buruk. Man sanna sunnatan hasanatan, man sanna sunnatan sayyi'atan. Begitu kan? Barang siapa yang mengajarkan sunnah yang baik, barang siapa yang mengajarkan sunnah yang buruk. Tuh, itu sunnah secara bahasa bisa baik, bisa buruk. Tapi sunnah sebagai ajaran yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya baik, 100% baik, wahyu maksum. Zain? Sebagaimana bid'ah lawan katanya. Secara bahasa bid'ah bisa baik, bisa buruk. Tapi secara istilah syariat bid'ah 100% buruk, kullu bid'ah dhalalah. Yang dimaksud dengan kullu semua di dalam agama, semua bentuk bid'ah sesat, semua kesesatan di neraka. Oke? Dari situ Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perkaranya dari kita, ajarannya contohnya dari kita, maka itu tertolak. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tuh. Jadi kalau ada yang bilang, enggak semua bid'ah sesat. Oke, secara bahasa. Iya kan? Apa bid'ah? Apa bid'ah? Lo berenang sono umroh, jangan naik pesawat. Berenang sampai Jeddah sono. Kalau enggak dihajar hiu, iya kan? Apa bid'ah, ngaji pakai ontak soalnya, jangan pakai metik. Ini kesian, kau yang dikasih petunjuk terus ngeliat ya, kesian kan begini, kesian. Terus udah ngeliat, pede lagi, nyela. Ya Allah, andai saja dia akhirnya nggak terhitung sebagai orang yang menentang sunnah. Andai saja dia diam, kalaupun nggak setuju, bisa menjadi sebab taufik baginya. Kenapa? Dia nggak termasuk orang yang tercatat sebagai penentang sunnah dan dakwah kepada pemurnian sunnah. Tapi ikut nyela, ikut ngeledek, baru nggak ngerti, ya Allah, sian. Ya. Nah kalau sunnah mah secara istilah syariat, oke, maka 100% baik, nggak ada yang buruk. Sebagaimana bid'ah secara istilah syariat 100% buruk, nggak ada yang baik. Sunnah juga maknanya, nih, nah sunnah lagi, udah keberapa tuh? 3, ya udah, ya banyak-banyak, kayak terlente. Sunnah ini termasuk maknanya al-aqidah as-sahihah. Akidah yang sahih. Akidah sahihah. Maknanya akidah yang sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam makna cakupan sunnah yang kedua tadi. Akidah itu apa? Akidah itu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Akidah. Fikih hal-hal yang berkaitan dengan praktek. Akidah sahihah, akidah yang sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makna sunnah. Juga datang dari Khulafaur Rasyidin dan apa-apa yang disepakati oleh para sahabat, maknanya demikian. Oke?
Dari situ buku-buku akidah di dalam Ahlus Sunnah dipakai nama sunnah. No, buku-buku akidah Ahlus Sunnah lah. Bukunya, oke, namanya pakai nama sunnah. Di antaranya nih yang kita usul sunnah. Tuh, usul dalam hal ini adalah apa? Hal-hal yang sifatnya fondasi atau hal-hal yang disepakati umat. No, dia tadi makna kata usul artinya apa aja? Sunnah adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Tuh. Jadi makna usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal nih, usul sunnah adalah hal-hal yang menjadi perkara yang mendasar pada umat Islam, pada Ahlus Sunnah, dan disepakati oleh umat yang berkaitan dengan keyakinan. No, usul sunnah yang nggak boleh ada ikhtilaf di situ. Itu akidah sahih. Nanti ada sunnah Ibnu Abi Asim, sunnah Ibnu Abi Zamanin, sunnah Al-Khallal, sunnah Abdullah bin Ahmad, sunnah. Nah, buku-buku yang dinamai dengan nama sunnah demikian, yang dimaksudkan adalah sunnahnya kemana? Makna sunnahnya ke makna yang ketiga, yaitu apa? Akidah yang sahih, yang benar, sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disepakati oleh umat, yang tidak boleh ada perbedaan pendapat dalam perkara itu. Yang apabila kau mau mengetahui apakah seseorang menyimpang dari jalan Ahlus Sunnah atau tidak, lihat apakah ada pengingkarannya dari apa yang diajarkan dan disuruhkannya, ada nggak yang bertentangan dengan poin-poin yang ditegaskan di dalam buku-buku sunnah. Tuh, itu maksud usul sunnah. Oke, bisa dipahami artinya ya? Ada usul dan sunnah. Z, usul di sini adalah perkara yang disepakati oleh umat dari zaman ke zaman. Ya.